warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Kelas 10 AKL. Hari ini sudah sarapan? Puasa. Alhamdulillah puasa hari ini. Ada yang hari ini tadi sholat subuh? Ada yang tidak? Apa halangannya? Kalau Mas Hasan nggak halangan ya Mas ya? Oke, hari ini nanti kita akan belajar Al-Islam materi Syu'abul Iman. Sebelum kita belajar materi Syu'abul Iman, saya absen dulu ya. Deva Cinde Mustika Nurung, Eka Nursilia, Eka Setiawati, Erin Afinsa, Intan Aprilia, Laura Septiana, Naila Herviana, Novita Susiani, Restu Nurul Aulia, Trias Nanda Keila, Winda Intan Maharani, Sahra Amelia, Hasan Abdul Rahman. Ada yang belum saya absen? Sebelum kita belajar, tadi kan kita belum doa ya. Kita berdoa dulu. Yuk, siapa yang mau memimpin berdoa? Mas Hasan, sebagai laki-laki, sebagai calon pemimpin ya. Yuk, Mas Hasan. Duduk siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Materi Syu'abul Iman. Kalian pernah mendengar nggak kata-kata iman? Pasti pernah ya. Pasti sudah pernah mendengar kata-kata iman. Kalau di dalam kalimat, di dalam kata Syu'abul Iman, menurut kalian Syu'abul Iman itu apa? Apa menurut kalian? Karena kalian nggak pernah atau sering ya, bahkan sering ya dengar kata-kata iman. Lah, iman itu apa menurut kalian? Iman adalah kepercayaan, apalagi keyakinan, apalagi kepercayaan, keyakinan, apa? Ya betul, memang iman itu percaya, yakin, ya. Yakin kalau iman kepada Allah berarti yakin terhadap apa? Terhadap Allah, bahwa Allah itu ada. Oke. Nah, hari ini kita nanti akan mempelajari apa saja toh Syu'abul Iman itu. Kalau iman itu kan percaya ya. Kalau Syu'abul Iman itu cabang-cabang iman. Apa saja toh cabang-cabang iman itu, nanti kita akan belajar tentang cabang-cabang iman. Kemudian apa dalilnya, dan nanti kalian juga akan presentasi, akan diskusi mengenai contoh sikap, contoh nyata sikap kita di dalam lingkungan sekolah yang mencerminkan Syu'abul Iman itu apa saja, gitu ya. Nah, ini iman di dalam surat Al-Baqarah ayat 285. Kita baca bersama-sama ya. Saya dulu, baru kalian tirukan. Tahu dulu bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya dulu, nanti kalian tirukan.
ilaikal masir. Wa ilaikal masyir. Yang belakang kelihatan? Gak ada yang merasa blur tulisannya ya? Oke, kita baca bersama-sama. Tadi kan sudah Bu Adi beritahu, kalian menirukan. Nah, sekarang kita baca bersama-sama, gitu ya? Dari ta'awudz basmalah seperti tadi, sama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ada yang mau baca artinya? Mau baca artinya? Oke, langsung saja yuk. Artinya, Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, maksudnya Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seseorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Berilah ampunanmu, ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kembali. Jadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 285, Rasul Muhammad itu beriman kepada apa yang diturunkan kepada Rasulullah, yaitu Al-Quran. Dari siapa? Dari Tuhannya, Tuhan kita Allah. Jadi Rasulullah itu mengimani Al-Quran yang telah diturunkan kepadanya dari Allah. Nah, demikian pula orang-orang yang beriman. Kita beriman tidak? Beriman. Nah, kalau kita beriman berarti kita harus mengimani atau harus percaya terhadap apa yang ada di dalam Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Ya, jadi secara keseluruhan, iman itu apa tuh? Iman tadi percaya, yakin, betul ya Pak kalian. Nah, apakah hanya cukup percaya dan yakin saja? Hanya cukup diucapkan saja? Tidak. Berarti iman itu percaya dalam Hati. kemudian diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Itu yang dinamakan iman. Sudah paham ya pengertian iman? Sudah. Kita lanjut. Pengertian syu'abul iman ya. Tadi seperti Bu Ati katakan di awal tadi, syu'abul iman itu cabang dari iman, cabang-cabang dari iman. Kalian pernah mengamati pohon tidak? Pernah. Nah, kan sekeliling kita juga banyak pohon ya, banyak pohon. Pohon itu kan pasti memiliki daun, ranting, ya kan? Nah, iman itu, cabang iman itu seperti halnya pohon yang memiliki banyak ranting. Ranting-ranting. Nah, ranting-ranting itu yang menggambarkan cabang-cabang iman, begitu. Jadi iman itu tidak hanya yaudah aku beriman kok kepada Allah, saya beriman kepada Allah. Tidak hanya seperti itu, tidak hanya cukup dengan mengatakan saya beriman begitu. Tapi ada banyak cabang-cabang iman gitu. Nah, apa loh dalil syu'abul iman itu? Di dalam surat An-Nisa ayat 136 ya. Surat An-Nisa ayat 136. Kelihatan yang belakang? Kelihatan. Oke, kita baca bersama-sama.
Terima kasih Mbak Eka. Jadi di dalam surat An-Nisa ayat 136 Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, menyeru kepada orang-orang yang beriman. Tetaplah beriman kepada Allah, Rasulnya, siapa? Nabi Muhammad. Kitab-kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya dan kitab yang diturunkan sebelumnya. Siapa yang kufur kepada Allah atau ingkar terhadap Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari akhir, sungguh dia telah tersesat sangat jauh. Dari surat An-Nisa ayat 136 ini, kalau kita bisa ambil intinya, ini tentang apa? Iman, tentang Rukun iman. betul, tentang rukun iman, ya. Jadi Allah itu menyeru kepada orang yang beriman untuk beriman kepada Allah, kemudian kepada Rasul, kepada kitab-kitab Allah, terus kepada siapa lagi? Kepada malaikat, kepada hari akhir, kepada kotor dan qadar. Kemudian Allah mengatakan bahwa barang siapa yang mengingkari, maka dia telah tersesat sangat jauh, gitu ya. Nah, sekarang ada hadisnya. Hadis Bukhari dan Muslim, ya, dari yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariqi wal haya'u syu'batun minal iman. Artinya, dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iman itu ada 70 lebih. Ada berapa? 70 lebih. Atau ada 60 lebih cabang. Yang paling utama adalah perkataan la ilaha illallah. Artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan malu itu adalah sebagian dari iman. Nah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ya, oleh Muslim dari Abu Hurairah ini, bahwa iman itu yang paling utama apa tadi? Mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian yang paling rendah apa? Menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya, entah itu batu, batang, kayu, atau yang lainnya yang dapat mengganggu jalan. Kemudian malu itu adalah sebagian. Kalau kita pernah mendengar al-haya'u minal iman, malu itu sebagian dari iman. Pernah dengar? Ada di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah. Gitu ya. Jadi dalil dari syu'abul iman, cabang iman itu ada surat An-Nisa ayat 136 dan hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah. Selanjutnya, nih, tadi di hadis riwayat Bukhari Muslim tadi disebutkan bahwa iman itu ada berapa cabang? 70 lebih atau 60 lebih. Nah, para ulama seperti Imam Al-Baihaqi itu membagi 77 cabang iman ke dalam 3 kelompok besar. Ya. Yang pertama, apa? Ma'rifatun bil qalbi, yang artinya keyakinan dalam hati. Itu ada 30 cabang. Hafalkan ya. Keyakinan dalam hati itu ada 30 cabang. Ikrarun bil lisan itu ada ikrarun bil lisan itu artinya pengucapan dengan lisan. Ada berapa cabang? 7 cabang. Kemudian amalun bil arkan itu perbuatan dengan anggota badan. Ada berapa cabang? 40 cabang. Jadi kalau dijumlah 3 cabang itu
dalam hari ini? Nah, ini ada banyak sekali ya. Ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikat. Nah, ini yang ada di dalam rukun iman. Jadi rukun iman itu masuk di dalam iman dalam hati ya. Kemudian iman bahwa manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Itu berarti iman yang berkaitan dengan hati. Kalau berkaitan dengan hati itu berarti berkaitan dengan keyakinan atau iman tadi gitu. Itu ada 30 cabang iman. Ada syukur, nikmat, menunaikan ibadah, menunaikan amanah, meninggalkan sifat takabur dan lain sebagainya. Ada banyak sekali ya. Kemudian rasa malu itu juga merupakan iman dalam hati ya. Kemudian yang berikutnya 7 cabang iman dengan lisan. Kalau lisan berarti berkaitan dengan perkataan. Seperti membaca kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu kalimat yang baik. Membaca kitab suci Al-Qur'an, belajar menuntut ilmu, mengajarkan ilmu kepada orang lain. Misalkan kita di desa itu kita mengajar TBA, nah, itu bagian dari iman dengan lisan. Nah, kemudian berdoa, ketika kita selesai sholat kita berdoa, itu merupakan cabang dari iman dengan lisan. Kemudian zikir kepada Allah dan menghindari bacaan yang sia-sia. Maksudnya gimana bu bacaan yang sia-sia? Bacaan yang sia-sia itu perkataan yang sia-sia. Contohnya, harus diberi contoh ya, nanti kalian mengikuti. Ya, perkataan yang buruk, yang menurut kita itu hal yang gaul gitu ya, yang ya normal-normal saja, tapi itu sebenarnya tidak boleh diucapkan, gitu ya. Kemudian yang berikutnya ada 40 cabang iman dengan perbuatan. Yang paling banyak itu adalah perbuatan, ya. Jadi kalau misalnya kita hanya cukup mengatakan saya beriman, itu tidak cukup, ya. Itu berkurang kesempurnaan imannya. Jadi ada perbuatan yang harus kita buktikan untuk membuktikan keimanan kita, gitu ya. Ada 40 cabang seperti bersuci. Kalau kita bersuci, toharoh itu kan amalan ya, perbuatan ya. Terus kemudian sholat, melaksanakan sholat fardu, sholat wajib itu maksudnya sholat sunnah maupun sholat yang lainnya, gitu ya. Kemudian bersedekah pada fakir miskin, itu kan juga perbuatan. Menjalankan puasa wajib dan sunnah, melaksanakan haji. Kalau menegakkan sholat, bersedekah, zakat, melaksanakan puasa wajib, itu masuk di dalam apa? Rukun Islam, betul ya. Jadi kalau rukun Islam kan ada berapa tuh? Ada 5. Hafal ya? Hafal. Yang pertama apa? Ada 2, 3, zakat, 4, puasa, 5, haji. Ya. Kemudian ada lagi cabang iman dengan perbuatan melaksanakan kurban, mengurus perawatan jenazah, menjalin silaturahmi dan yang lain sebagainya. Banyak sekali ya hal-hal atau perbuatan yang mencerminkan keimanan yang harus kita laksanakan ya. Ini ada 40 cabang. Nah, sekarang apa tuh manfaat memahami syu'abul iman itu? Kalau kita sudah tahu, oh cabang ternyata iman kita mengatakan kita beriman itu tidak cukup loh. Ternyata kita harus apa tadi? Meyakini dalam hati, kemudian melaksanakan dalam perbuatan. Kalau kita sudah paham apa yang harus kita lakukan, apa yang harus sebaiknya kita ucapkan, kalimat-kalimat thayyibah tadi yang harus kita ucapkan, kemudian menumbuhkan rasa keimanan dalam hati kita, apa saja yang harus kita lakukan, itu nanti kita akan mendapat manfaatnya. Yang pertama, sebagai tolak ukur, kita bisa mengevaluasi sejauh mana kualitas iman kita ya. Oh, saya kok ini ya, sholat saya kok masih bolong-bolong ya, berarti saya belum bisa sepenuhnya
mengimani apa kalau sholat itu tadi? Mengimani Allah, ya, mengimani Allah. Kita itu sholat apa tuh tujuannya? Beribadah kepada Allah. Kalau kita beriman kepada Allah, apa buktinya kita beriman? Salah satunya kan sholat. Itu. Kalau kita belum bisa menyempurnakan sholat atau melengkapi sholat wajib kita, ya kan kita pertanyakan gitu loh maksudnya. Nah, kemudian kesempurnaan iman, maka yang berikutnya, iman tidak sempurna jika hanya di lisan, tapi abai dalam perbuatan. Ya, jadi kalau hanya cukup di lisan saja itu belum sempurna atau kurang sempurna. Kemudian motivasi ibadah, menyadari bahwa setiap kebaikan kecil seperti tersenyum itu sebagian dari iman. Ya. Pernah dengar hadis ini? Wa tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Pernah dengar? Apa artinya? Artinya senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Nah, senyum itu adalah sedekah. Tadi kan sedekah itu cabang iman dalam perbuatan. Nah, itu kalau kita bisa senyum, minimal tersenyum saja, itu kita sudah bersedekah. Nah, sedekah itu adalah bukti kalau kita beriman dengan perbuatan. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan diskusi. Ya. Kan kalian tadi sudah tahu ya? Sudah tahu cabang iman dengan hati tadi apa? Ada berapa? 30. Cabang iman dengan lisan ada berapa? 7. Kemudian cabang iman dengan perbuatan ada 40. Ada banyak. Nah, sekarang kalian akan dibagi 3 kelompok. Ini kelompoknya sesuai dengan meja kalian aja masing-masing gitu ya. Kemudian tugasnya adalah kelompok pertama nanti mencari contoh nyata dari iman yang berkaitan dengan hati. Ya. Kemudian kelompok kedua mencari contoh nyata yang berkaitan dengan iman dengan lisan. Berarti kelompok 3 itu mencari contoh nyata tentang iman yang berkaitan dengan perbuatan. Gitu ya. Kalian cari contoh 5 ya, minimal ya, kalau belum bisa 5 ya tidak apa-apa. Tapi kalau bisa 5 ya, 5 contoh. Kemudian nanti kalian presentasikan di depan. Ya, saya beri waktu 15 menit untuk mengerjakan, untuk berdiskusi. Nanti kalian buat lembar kertas, diberi nama anggotanya ya, kemudian hasil dari diskusi kalian apa gitu ya. Silahkan dikerjakan.
sempurna. Ada yang urutannya tidak sesuai dan ada juga yang wudhunya masih asal-asalan seperti sebagian asal basah dan tidak sesuai dengan ketentuan. Yang kedua, mengenakan seragam yang bersih dan suci dari najis. Kita sebagai siswa-siswi yang disiplin, jadi kita harus menaati peraturan, salah satunya berpakaian yang bersih dan rapi dan terhindar dari najis, karena bersih sebagian dari iman. Yang ketiga, tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga kebersihan kelas. Kita sebagai siswa-siswi harus menjaga kebersihan lingkungan kelas dan sekolah, karena supaya terhindar dari berbagai penyakit seperti DB, gatal-gatal yang disebabkan oleh nyamuk karena sampah tidak dibuang di tempatnya. Tidak membeli makanan yang dilakukan itu halaman. Lebih baik kita membawa bekal masakan dari rumah dan bisa menghemat uang jajan. Dan lebih baik kita mewaspadai makanan dan minuman yang dijual di lingkungan sekolah kalau belum tentu terjadi dengan kehalalnya. Sudah? Ada pertanyaan dari kelompok lain ingin menanggapi? Kalau tidak ada, berarti pertanyaan dari saya. Tadi cabang iman yang berkaitan dengan perbuatan ya? Ya, itu ada salah satunya dengan menjaga kebersihan, ya kan? Apa yang kalau kita mungkin di lingkungan sekolah ya, itu kan seringnya ya tadi salah satu caranya membuang sampah pada tempatnya. Kalau misalnya cara menjaga kebersihan ketika kita mau sholat selain wudhu, apa saja yang bisa dilakukan menjaga kebersihan ketika kita akan sholat selain wudhu, apa yang dilakukan? Pakaian Bersih, berpakaian bersih, terhindar dari najis, terhindar dari najis, bersih, rajin mencuci rajin mencuci mukena, ya tempat ibadah. tempat ibadah. Ya, jadi cara menjaga kebersihan selain membuang sampah pada tempatnya juga bisa dilakukan dengan yang tadi ya. Kalau kita mau sholat itu ya dipastikan mukena kita itu bersih, tempatnya juga bersih, pakaian kita juga bersih, tidak terkena najis gitu. Oke, bagus. Dari kelompok 3 tidak ada lagi yang mau menanggapi? Tidak ada? Tidak, oke. Kalau tidak ada, silakan dari kelompok 3 ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tangan. Oke, selanjutnya kelompok 1 atau 2? Kelompok 2 dulu. Kalau sama ada 2? Kelompok 1 pasti akan bilang 2. Kelompok 2 pasti akan bilang 1. Pingsut aja kok. Harusnya kalian pertama sudah digantikan dengan kelompok 3. Ya silakan maju. Hasan siap ya? Siap. Iwan Hasan. Ini kelompok ya, kelompok 1. Ini sebutkan nama kelompoknya ya. Nama anggotanya. Nama anggotanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami ingin menyampaikan presentasi hasil dari contoh nyata di lingkungan sekolah terkait 30 cabang iman dengan hati. Perkenalkan, nama saya Hasan Abdul Rahman. Perkenalkan, nama saya Laura Septiana. Perkenalkan, nama saya Nadia. Perkenalkan, nama saya Dewa Sintadino. Perkenalkan, nama saya Semurul Aulia. Nah, yang pertama contohnya yaitu seorang siswa dapat melaksanakan sholat duha atau zuhur berjamaah di musola sekolah dengan khusyuk meskipun tidak diawasi oleh guru.
Jadi ada sebagian siswa ada yang cuma mengerjakan sholat ketika diawasi oleh guru. Nah, kita sebagai orang Islam yang beriman kepada Allah, yang mana sholat itu adalah kewajiban kita sebagai orang Islam, maka kita sebagai siswa harus bisa mengerjakan sholat dengan kesadaran diri sendiri dan tidak hanya disuruh-suruh atau diawasi oleh seorang ataupun gurunya. Yang kedua, membersihkan kelas atau membantu teman tanpa mengharapkan pujian dari guru atau imbalan materi. Maksudnya kita sama manusia itu saling tolong menolong tanpa mengharapkan sesuatu imbalan atau pujian. Dan untuk tidak imbalan materi maksudnya tidak mencari nilai dari guru. Oh, tidak mencari nilai dari guru maksudnya. Ya. Ya, oke. Materi itu bukan dapat uang 1 juta gitu ya, tidak hanya itu maksudnya. Materi dalam hal nilai. Selanjutnya, Yang ketiga, tidak berani mencontek saat ujian meskipun ada kesempatan karena takut kepada Allah. Karena kita lebih baik memilih mendapatkan nilai yang kurang memuaskan dengan jujur daripada kita mendapatkan nilai yang bagus tapi tidak jujur. Yang keempat, tidak langsung mudah mengambil pensiunnya, melainkan berpikir positif dan mungkin teman lupa membalikannya. Dengan mencoba berpikir positif kepada teman dan berprasangka baik kepada orang lain juga. 5. Tidak meremehkan teman yang kemampuannya di bawah dirinya. Jadi tidak boleh menjauhkan atau memberikan sama lain. Semua harus saling merangkul dan tidak boleh sombong. Mungkin cukup sekian dari kami. ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari kelompok lain yang ingin menanggapi, mungkin mau tanya maksudnya gimana ya, bisa mau menanggapi boleh. Kalau bertanya kalau misalnya saya kok seperti ini itu berarti apa yang harus saya lakukan, bisa. Ada yang mau menanggapi? Langsung tanya dari Madi. Oke, bagus ya dari kelompok 1, bagus penjelasannya. Ada yang ingin saya tanyakan ini? Kan tadi berkaitan dengan mencontek ya, mencontek. Ya. Bagus itu, ya benar, kalau kita itu beriman kepada Allah. Kan kalau kita sebenarnya kalau misalnya kita tidak beriman, nggak ada yang tahu ya, nggak apa-apa, kan gitu ya. Tapi kalau kita beriman kepada Allah, kita kan merasa diawasi, bukan diawasi oleh bapak ibu guru pengawas, tapi diawasi langsung oleh Allah. Dan tapi pertanyaan berikutnya, kalau misalnya kan kita tidak mencontek, tapi kalau orang lain ingin mencontek pekerjaan kita, apa yang kita lakukan? Tidak mengizinkan. Tidak menegurnya dan menasihatinya. Menegur dan menasihatinya. Bagaimana kalimat teguran dan nasihat itu? Prakteknya ya, Mas, Mbak, amal tolong jangan mencontek ya. Ini hasil usaha saya sendiri. Mas bisa mengerjakannya dengan kemampuan Mas sendiri agar kemampuan Mas bisa bertambah gitu. Ya, bagus ya, seperti itu. Jadi kita memberikan penjelasan. Tepuk tangan dulu buat Hasan. Ya, jadi kita mencoba untuk memberikan pemahaman. Kerjakan sendiri aja semampunya, sebisanya ya. Ini juga pekerjaan saya sendiri. Jadi kita memberikan pemahaman kepada orang lain, gitu ya. Ada lagi yang mau menanggapi atau bertanya? Tidak ada? Oke, silakan ditutup kelompok 1. Ini cukup
iman dengan lisan. Yang pertama, misal sebelum memulai pelajaran atau aktivitas kita membiasakan membaca basmalah. Pasti kalian tahu dong, Bismillahirrahmanirrahim. Ketika bertemu guru ataupun teman, mengucapkan Assalamualaikum dan mengucapkan Alhamdulillah ketika kalian mendapatkan penghargaan, nilai yang bagus maupun peringkat terbaik. Yang kedua yaitu membaca tadarus Al-Quran bersama di mushaf atau di kelas sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai atau mengikuti program tahfidz atau literasi Al-Quran satu Ustaz dari saat melakukan sholat entah itu perbuatan maupun perkataan ketika terdengar dari bahaya mengucapkan alhamdulillah. Yang keempat, menghindari bergosip atau gibah, misal membicarakan aib teman, tidak mengejek atau bullying dengan kata-kata kasar, dan menjaga lisan dari ucapan yang menyakiti teman di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Yang kelima, memimpin doa sebelum dan sesudah belajar di kelas, berdoa bersama saat sholat zuhur berjamaah di sekolah, atau berdoa memohon kemudahan saat ujian, ataupun mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Apakah dari kelompok 1 dan 3 ada yang ingin ditanyakan? Silakan, atau dari luar itu. Ya, dari kelompok 1 dan 3 dulu, ada pertanyaan? Apa ada yang mau menanggapi? Gimana Mas Zazat? Mau menanggapi? Boleh. Iya. Kalau seandainya ada teman kita yang dibully, ya ini kita memberikan. Iya. Terus teman-teman kita itu membiarkan karena mungkin dia itu nggak kuat atau nggak kurang mampu untuk menanganinya. Bagaimana caranya kita bisa menghentikan perbuatan bullying tersebut agar tidak terjadi di masa depan? Intinya bagaimana cara menghentikan bullying itu ya? Gimana caranya? Nah, kalau ada kita tahu teman kita sedang dibully temannya, gitu ya. Tapi temannya tuh mungkin nggak mampu gitu kan? Ya, Bantu nggak bisa. Ya, Terus yang apa yang lain. dilakukan? Kalau misal kita ada pembunyian di kelas dan teman kita nggak bisa bantu, mungkin ada keinginan bantu karena dia juga posisinya mungkin hampir sama yang dibully ya. Tapi bedanya mungkin pembuliannya kayak dia mungkin nggak dibully, cuman dia termasuknya rendah kayak dari keluarga yang kurang mampu mungkin. Tapi dia nggak bisa bantu. Mungkin sebenarnya bisa bantu tuh dia dari mungkin minta tolong sama guru, ibu guru atau bapak guru untuk bisa ngomong langsung sama yang teman yang dibully itu gimana, pas apa masalahnya, sama siapa yang dia bermasalah supaya bisa diselesaikan. Kalau menurut saya begitu. Jadi lebih dicari tahu apa masalahnya, latar belakangnya gitu ya kalau dari Mbak Binda. Kalau dari yang lain ada yang mau menambahkan atau dari kelompok 3? Kalau cara kan nggak gitu Bu, misal gimana? Ada yang mau menambahkan? Tidak? Buat ditambahi ya. Jadi ya itu dicari tahu dulu apa latar belakangnya kenapa gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah kita tahu apa yang menyebabkan atau latar belakangnya kok dibully, gitu, masalahnya apa, ya kita berikan nasihat ya bahwa kita harus bisa memahami keadaan orang lain. Kita beri nasihat untuk tidak melakukan hal itu. Kita berikan pemahaman kepada orang itu agar tidak membuli temannya, karena bulian itu akan menyakiti atau merusak mental seseorang, dan itu nanti menyembuhkannya butuh proses instan. Ada lagi? Sudah cukup? Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dalam penyampaian, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus sekali presentasi dari kalian, baik dari kelompok 1 maupun kelompok 2 dan 3. Jadi kalian sudah paham ya? Contoh sikap nyata yang bisa kita lakukan di
lingkungan sekolah yang berkaitan dengan cabang-cabang iman, gitu ya. Perbuatan apa atau tindakan apa atau keyakinan yang bagaimana yang harus kita miliki ketika kita berada di lingkungan sekolah. Kalian sudah tahu, ya. Nah, kesimpulan dari materi syu'abul iman itu menunjukkan bahwa iman itu tidak hanya diyakini dalam hati saja. Kalau yang berkaitan dengan hati itu kan keyakinan ya, tetapi juga harus dibuktikan lewat ucapan dan perbuatan. Dengan memahami cabang-cabang iman, kita terdorong untuk terus memperbaiki diri agar keimanan tetap hidup dan bermanfaat bagi setiap. Pertanyaan sudah cukup jelas? Karena waktunya sudah habis dan alhamdulillah hari ini kita sudah mempelajari tentang materi syu'abul iman, dan harapan saya semoga kalian bisa mempraktekkan ya syu'abul iman itu dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, kemudian di lingkungan masyarakat. Oke, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanallah.